Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proyek mata kuliah dasar pemrograman ya, syarat proyek dan programnya itu harus seperti apa dan untuk laporannya seperti apa nanti akan saya coba jelaskan dan tentunya akan saya kasih contoh juga kepada teman-teman ya, karena untuk memudahkan teman-teman dalam pengerjaan programnya. Nah, di sini saya ingatkan kembali ya untuk perihal proyeknya, di mana teman-teman harus berkelompok dan tentunya sudah kita bentuk ya kelompoknya ya. Terus kemudian dari program yang teman-teman harus ada itu diantaranya ada pendeklarasian variabel tentunya, kemudian tipe data, kemudian input output, kemudian seleksi kondisi atau percabangan, kemudian perulangan dan perulangan, kemudian list ataupun dan yang terakhir adalah fungsi gitu ya. Jadi program teman-teman itu harus mencakup ini semua gitu ya, materi yang ini. Dan kemudian untuk laporannya teman-teman ya, untuk laporannya teman-teman harus ada cover, harus ada kata pengantar, kemudian isinya itu adalah ada dua bab ya, bab 1 dan bab 2 gitu ya, dimana bab 1 isinya adalah latar belakang dan teori ya. Jadi apa yang melatar belakangi teman-teman membuat program tersebut. Misalkan teman-teman membuat program penjualan gitu ya, apa bedanya dibuatkan program dengan tidak dibuatkan program, itu kan jelaskan gitu ya. Teman-teman tidak harus benar ya untuk membuat latar belakang, tapi teman-teman harus belajar dari sekarang gitu ya, karena di semester berikutnya teman-teman pasti akan terus berhadapan dengan membuat latar belakang gitu ya. Kemudian di bab 2 itu adalah tampilan program. Tampilan program itu dimana tampilan coding dan tampilan hasilnya di screenshot saja. Kemudian teman-teman harus ada flowchartnya ya, karena teman-teman sudah belajar flowchart. Silakan teman-teman aplikasikan program teman-teman yang sudah buat ke dalam bentuk ke dalam diagram alir atau flowchart. Kemudian berikutnya adalah penjelasan setiap kode program yang digunakan. Misalkan teman-teman untuk pengerjaannya cukup teman-teman screenshot saja. Misalkan bagian variabel misalkan ya, teman-teman screenshot, kemudian teman-teman tambahkan kata-kata misalkan variabel itu adalah untuk apa gitu ya, dijelaskan terlebih dahulu. Terus variabel yang teman-teman gunakan itu apa dan fungsinya untuk apa. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut saja ke programnya ya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh program ya. Saya running dulu ya, nanti akan saya coba jelaskan kepada teman-teman. Oke, di sini ada inputan ya. Inputan masukkan kode kasir. Misalkan ini kita membuatkan program di cafe ya, program penjualan kopi misalkan ya. Di sini misalkan ada perintah masukkan kode kasir gitu ya. Di sini kan ada keterangannya IMK, ENT atau UJG. Misalkan kita tuliskan IMK. Ketika kita enter, nah maka akan muncul pesan selamat bertugas Ilham Kurniawan dan menunya gitu kan ya. Kita lanjutkan, kita masukkan nama pembeli, misalkan nama pembelinya adalah Dio misalkan ya, Dio Dikta namanya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, masukkan jumlah jenis kopi. Nah, di sini kan ada beberapa menu nih, ada beberapa menu misalkan ya. Nah, usernya itu diminta untuk jenis kopi yang akan dibeli itu berapa jenis. Misalkan kita ketikkan 2, ketika enter maka nah pesanan pertama itu kita akan memesan kopi yang mana nih gitu kan ya. Masukkan kode kopi. Misalkan di sini kan sudah kita kasih kode ya untuk keterangannya. Misal kita masukkan 1 gitu ya. Masukkan jumlah pembelian, kita misalkan tuliskan 1 aja misalkan ya. Kemudian di data kedua misalkan contohnya kita salah gitu kan, salah menginputkan. Saya contohkan menginput 6 misalkan ya. Nah, maka akan muncul pesan menu tidak tersedia, silahkan pilih menu lainnya. Nah, kita tulis misalkan 5 gitu ya. Kita jumlah pesanannya misalkan 2. Ketika kita enter,
Nah, maka akan muncul nota pembeliannya ya. Di sini nama kasirnya siapa ya, diambil dari yang tadi sudah kita input kan di sini. Kemudian nama pembelinya siapa ya, tentunya berdasarkan yang kita inputkan juga. Kemudian ini adalah rincian pesanannya. Yang pertama itu memesan espresso ya, harganya 15.000 ya, jumlahnya satu. Kemudian yang pesanan yang berikutnya adalah memesan kode yang nomor 5 yaitu cold brew ya. Harganya 50.000, memesan 2. Maka ketika ditotal adalah jumlah yang harus dibayar adalah 115.000 ya. Misalkan kita tuliskan uang bayarnya misalkan ya 115.000 juga. Ketika di enter maka kembaliannya adalah 0 gitu kan, dan akan muncul pesan terima kasih sudah mengunjungi kami. Nah, untuk teman-teman membuat project itu sebetulnya sesimpel itu ya, semudah itu. Itu contohnya. Oke, saya jelaskan codingannya satu persatu ya. Nah, di sini saya menggunakan sudah menggunakan apa yang harus ada di dalam program teman-teman ya. Nah, ini fungsi ya, fungsi materi fungsi misalkan kita membuat suatu garis ini ya, seperti ini ya, seperti ini, membuat suatu garis. Teman-teman cukup buat satu saja. Teman-teman fungsinya itu definisikan. Ini fungsi ini tuh pengertiannya define ya, define garis. Kita akan membuat fungsi garis di mana fungsi garis itu adalah mencetak string berupa garis seperti ini gitu ya. Dan ini tuh sebetulnya teman-teman bebas menggunakan simbol apapun ya, yang penting membentuk suatu garis gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah membuat fungsinya, teman-teman tinggal panggil saja ya. Di sini kita tinggal panggil garis gitu kan, garis ya. Di sini juga ada garis dan garis gitu ya. Jadi teman-teman cukup buat satu, kemudian tinggal kita panggil ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya menggunakan list ya. List itu fungsinya untuk apa? List itu fungsinya untuk merekam atau mencatat inputan yang lebih dari satu inputan. Tadi kita menginputkan dua jenis kopi gitu ya. Yang pertama espresso, yang kedua itu cold brew gitu kan. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan list gitu kan ya, tidak menggunakan list, maka teman-teman tidak akan bisa memunculkan seperti ini ya, tidak akan bisa memunculkan data lebih dari satu data. Kita lanjutkan. Itu untuk list. Nah, ini total untuk variabel total. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk sebetulnya teman-teman bisa mendefinisikan variabel list itu boleh di mana saja, yang penting sebelum dipanggil. Nah, sebelum dipanggil teman-teman harus sudah definisikan. Karena kalau misalkan teman-teman panggil tapi belum didefinisikan, maka program tidak akan mengenali list yang tadi ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah untuk nama kasir misalkan ya, untuk masukkan kode kasir yang tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan perulangan gitu ya, perulangan. Nah, jika kode kasir yang diinputkan maksudnya ya adalah IMK ya, maka munculkan nama kasirnya Ilham Kurniawan dan cetak selamat bertugas tambah ini ya, setelah string selamat bertugas itu tambahkan string nama kasir, berarti tambahkan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan usernya menginput IMK, maka yang muncul adalah Ilham Kurniawan, dan yang akan muncul adalah selamat bertugas Ilham Kurniawan, seperti itu ya. Dan ini misalkan untuk kode yang lainnya. Nah, kita juga bisa menambahkan else gitu ya. Kita bisa menambahkan else jika user menginputkan kode selain dari ini, maka akan muncul pesan kode kasir tidak ditemukan ya. Tapi nanti teman-teman harus menambahkan seperti ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Nah, itu untuk yang pertama. Nah, untuk ini ya, ini tuh sebetulnya cuman mencetak string saja, tidak ada prosesnya. Maksudnya tuh tidak berpengaruh pada proses. Jadi teman-teman di sini ya, silahkan ketikkan apa saja ya. Misalkan di sini kita ganti 15K gitu ya. Tidak akan berpengaruh ke program.
tidak akan berpengaruh ke program. Kenapa? Karena ini hanya untuk sebuah string saja. Yang lebih pentingnya itu nanti di sini gitu ya, di harga aslinya. Ini tuh hanya untuk tampilan menunya saja ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk input nama pembeli gitu ya, untuk masukkan nama pembeli misalkan siapa gitu ya. Kemudian di sini masukkan jumlah. Nah, di sini sebelum perintah input dicantumkan perintah integer int. Jadi untuk mendefinisikan bahwa tipe data yang akan diinputkan di sini adalah integer gitu ya. Masukkan jumlah jenis kopi gitu kan, jumlah jenis jadi user itu akan membeli berapa jenis kopi yang akan dibelinya, makanya kita harus menggunakan integer. Kalau misalkan kita tidak menambahkan perintah ini, maka di perulangannya itu akan error ya, karena perulangan itu dia tidak bisa mengenali jumlah data yang akan diinput. Kalau misalkan tidak ditambahkan perintah integer, maka dianggapnya itu adalah suatu string. Meskipun kita ketikkan 2, maka tidak akan muncul gitu ya, maka akan muncul pesan error karena perulangannya tidak bisa dijalankan. Oke, yang berikutnya adalah materi perulangan. Di sini ada perulangan menggunakan for ya. Dan untuk variabel di sini sebetulnya bebas teman-teman ya, boleh A, boleh B, apapun gitu ya, terserah. Yang penting nanti dipanggil ya. For x in range ya, dalam jangkauan ya, dalam jangkauan jumlah berarti jumlah yang teman-teman ketikkan di sini. Misalkan teman-teman ketikkan 5 ketika inputan yang ini tuh, maka data akan diulang sebanyak 5 kali gitu ya. Data yang akan diulang itu sebanyak 5 kali. Jadi fungsinya adalah itu untuk mengulangi inputan data gitu kan ya. Nah, di sini ada print data ke. Data itu sebetulnya hanya untuk memberikan keterangan saja bahwa data yang sekarang terinput itu adalah data ke berapa. Nah, seperti ini. Nah, data ke 1, data kedua gitu ya. Jadi untuk keterangan saja. Dan di sini ada perintah x tambah 1, maka kelipatan itu akan ditambahkan dengan 1 gitu ya. Jadi misalkan dari 1 berarti kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, di sini untuk kode kopinya gitu ya, kode kopi atau kode pesanannya ya, dituliskan dengan tipe data string, karena tidak akan dilakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Jadi tidak masalah string tapi 1 gitu ya, tapi itu tetap dianggapnya string, hanya untuk mendefinisikan suatu kode saja gitu kan ya. Nah, di sini ada percabangan lagi ya. If kodenya itu yang dipilih misalkan 1 ya, 1, maka namanya adalah espresso, harganya 15.000 kan ya. Else if dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perintah untuk mengantisipasi ketika user salah menginputkan kode. Di sini saya menggunakan perulangan juga while true, di mana misalkan kode yang diinputkan itu salah, maka akan muncul pesan menu tidak tersedia, silahkan pilih menu dan menu lainnya, dan akan mengulangi pertanyaan yang ini ya. Akan diulangi pertanyaannya sehingga teman-teman perlu definisikan kembali gitu kan. If kode 1 2 3 4 5, maka apa gitu ya. Tinggal copy saja yang dari sini, tidak usah teman-teman inputkan kembali. Oke, kita lanjutkan. Nah, jangan lupa kalau misalkan teman-teman menggunakan while, sertakan perintah break gitu ya, untuk keluar dari perulangannya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk jumlah pembelian. Nah, karena di sini masih masuk indentasi ya. Nah, ini tuh disebutnya indentasi. Jadi kode yang ini tuh termasuk ke kode perulangan ya. Jadi ini tuh harus wajib ditempatkan di sini karena untuk proses perulangan gitu ya. Jadi data yang akan diulang itu akan kodenya ada di sini, barisnya di sini gitu ya. Jadi teman-teman diperhatikan saja, di sini ada baris ya, ada garis untuk memisah bahwa untuk informasi bahwa codingan ini tuh termasuk dalam codingan for gitu ya. Jadi masuk ke dalam area for. Jadi akan masuk ke perulangan. Nah, yang berikutnya di sini adalah untuk masukkan jumlah pembelian. Jumlah yang dibeli itu ada berapa? Misalkan belinya kan kita tidak tahu ya, user akan
memesan barang tersebut berapa banyak. Nah, di sini ada kode list kode gitu ya. List kode.append, append itu fungsinya untuk menambahkan data gitu ya, akan menambahkan data terhadap list kode. Nah, akan ditambahkan berdasarkan kode yang sudah teman-teman input sebelumnya atau yang sudah user input sebelumnya. Maka akan terekam oleh list kode gitu ya. Begitupun dengan list nama dan list harga, begitu dan seterusnya gitu ya. Oke, di sini yang pertama itu adalah subtotal. Ada variabel subtotal di mana fungsinya adalah untuk mengkalikan jumlah pembelian dikali harga. Dan di sini total yang tadi ya akan ditambahkan dengan subtotal. Kenapa? Ya, karena sebelumnya kita sudah definisikan terlebih dahulu. Fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan harga per itemnya. Misalkan 15.000, maka akan disimpan di subtotal gitu ya. Maka akan disimpan di subtotal. Kemudian untuk total itu adalah total keseluruhannya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita keluar dari perulangan ya, kita keluar dari perulangan yang ini ya, kita keluar. Lalu kita cetak berupa seperti nota gitu ya, seperti nota pembelian. Nah, dimana misalkan di sini ada keterangan, misalkan ya untuk nama tokonya, silahkan teman-teman berkreasi. Kemudian di sini adalah untuk mencetak nama kasir yang sudah diinputkan sebelumnya, gitu kan ya. Kemudian di sini juga untuk memanggil string variabel pembeli gitu kan ya. Sebetulnya bisa dengan memanggil dengan seperti yang materi-materi sebelumnya, cuman di sini saya menggunakan perintah ini ya untuk memanggil string, sama saja. Kemudian di sini untuk ini teman-teman nanti dihapus saja ya untuk list kode, karena saya tidak gunakan, karena nggak apa-apa sih sebetulnya, mau digunakan juga nanti akan muncul di sini berarti ya. Di sini kodenya itu akan muncul sebelum nama tuh berarti muncul kode dulu, kodenya berapa baru nama dan harga gitu ya. Kemudian di sini untuk memanggil ya, untuk memanggil tapi kita pastikan jangan lupa sertakan perulangan ya, karena data yang akan kita cetak itu adalah data yang berulang. Data yang di sini, data yang berulang dari sini yang akan kita cetak gitu ya. Jadi teman-teman wajib menggunakan perulangan kembali. Kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan perulangan, berarti kan otomatis perintahnya kan di sini ya, codingannya ada di sini nih. Ada di sini ya. Kalau misalkan tidak menggunakan perulangan. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan perulangan, maka data yang akan dicetak ya, data yang akan dicetak di sini itu adalah data terakhir. Misalkan teman-teman menginputkan dua jenis kopi, maka kopi yang terakhir yang akan dicetak gitu kan. Kopi yang pertama yang diinputkan itu tidak akan tercetak. Nah, di sini kemudian muncul total pembayarannya diambil dari sini ya, dari list total, dari total ditambah subtotal gitu kan ya. Nah, di sini muncul dengan format RP gitu ya. Di sini silakan untuk perintah ini ya untuk menambahkan untuk menambahkan string RP ya sebelum nominalnya. Jadi akan muncul seperti ini ya, RP sekian gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah untuk variabel uang bayar. Tentunya teman-teman harus mencantumkan terlebih dahulu tipe datanya yaitu integer untuk memasukkan uang yang akan dibayarkan. Kalau misalkan lupa pasti akan error karena string itu tidak bisa dikurangi dengan integer ya. Jadi harus ditambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabelnya untuk uang kembalian, di mana prosesnya adalah uang bayar dikurangi total gitu ya, dikurangi total, maka cetak kembalian adalah kita panggil variabelnya gitu kan ya. Nah, jadi untuk memanggil variabel string bisa seperti ini ya, bisa juga seperti ini, tapi jangan lupa ya ditambahkan terlebih dahulu.
Oke, yang berikutnya itu adalah contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama. Berikutnya saya akan coba perlihatkan contoh yang kedua. Sebetulnya sama saja. Cuman di sini saya lupa belum menambahkan fungsi ya. Nggak apa-apa. Nanti tinggal teman-teman lihat saja. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nggak cukup banyak. Perbedaannya hanya sedikit. Cuman di nama kasir sama cetakan transaksinya. Misalkan di sini saya contohkan gitu ya, misalkan satu aja deh gitu kan ya, 4 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya kalau misalkan yang contoh 2. Nah, sebetulnya teman-teman boleh menggunakan yang mana saja ya, yang penting teman-teman paham. Dan di sini perbedaannya di sini perbedaannya itu di cetakannya saja. Jadi di sini ya kita cetaknya itu ke bawah, seperti menyerupai seperti tabel. Cuman di sini tuh tantangannya untuk kerapihannya teman-teman, karena kita juga belum menemukan ya formula yang benar seperti apa gitu ya untuk agar seperti pada tabel pada umumnya. Jadi tampilannya itu tidak seperti ini ya, kurang rapi ya, kurang rapi. Nah, di sini ya perintah backslash t itu sama dengan kita mengetik menekan tombol tab ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, satu tab 8 karakter gitu kan ya. Nah, fungsinya seperti itu, cuman ya itu tadi gitu kan tantangannya, paling nanti cetakannya kurang rapi, menyerupai seperti tabel tapi untuk kerapihannya kurang rapi karena dia itu menghitung jarak itu dari jumlah karakter ya, jumlah karakter. Kalau misalkan saya contohin lagi deh, misalkan kita kode kopinya yang pertama. Nah, ini misalkan kita pakainya espresso ya, karena espresso itu tulisannya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, maka akan rapi tuh ya, akan rapi. Tapi ketika kita mengganti dengan tulisan yang lebih panjang, maka hasilnya akan berantakan. Jadi kekurangannya sih di sana ya. Jadi kita tuh masih belum menemukan perintah yang benar untuk membuat cetakan agar rapi gitu ya. Nah, oke, untuk format untuk untuk projectnya, silahkan teman-teman berkoordinasi dengan anggota kelompoknya. Kalau misalkan ada anggota kelompoknya tidak ikut berkontribusi, teman-teman jangan marah-marah, jangan curhat ke sana kemari ya. Laporkan saja sama saya. Nanti saya tidak akan kasih nilai, ataupun di laporan teman-teman jangan dicantumkan saja namanya. Misalkan ada 5 orang, karena 2 orang tidak berkontribusi sama sekali, jangan dicantumkan namanya, nanti saya tidak akan nilai gitu kan ya. Bisa seperti itu. Bisa juga teman-teman lapor gitu kan, Pak, anggota kelompok saya yang namanya X tidak ikut mengerjakan atau tidak berkontribusi untuk menyelesaikan proyek mata kuliah gitu kan ya. Nah, untuk teman-teman nanti saya akan kasih link ya. Nanti saya akan kasih linknya. Silahkan teman-teman upload progresnya. Minimal teman-teman sudah membuat cover dulu gitu kan. Buat cover, buat nama anggota, terus kemudian ditulis judul aplikasinya apa. Nanti akan saya share linknya di deskripsi ya. Oke, mungkin untuk pertemuan, oh ya saya lupa, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan 11 tidak akan saya bahas ya, karena teman-teman butuh butuh penjelasan teori mengenai object oriented programming. Tapi nanti tetap akan saya coba buatkan videonya, tapi akan saya upload di channel Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, buat teman-teman, saran dari saya, teman-teman ikuti dulu mata kuliah object oriented programmingnya, nanti mungkin di semester 2. Nah, nanti baru teman-teman bisa memahami materi object oriented programming, karena untuk untuk coding dan struktur codingnya itu berbeda.
Kalau misalkan ini kan struktural ya, jadi semuanya itu dalam satu file. Tapi kalau misalkan object oriented programming itu codingannya itu dalam dua file. Jadi nanti akan dipanggil dari file yang sebelumnya, seperti itu gambaran besarnya. Oke, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.